Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan syahrun alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. I'lamu anna Ramadan awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan awalnya, permulaannya, yakni 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan pertengahannya yakni 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah maghfirah, ay maghfiratu minallah, ampunan dari Allah. Dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, dan di malam harinya mereka melaksanakan salat sunnah tarawih selama 1 bulan penuh, lalu kemudian mereka melengkapi, menyempurnakan ibadah saumnya di bulan suci Ramadan dengan bertadarus Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali khotaman di bulan Ramadan, juga melengkapi ibadah puasa Ramadannya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, dengan memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, karena sedekah yang paling afdal kata Nabi adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Satu amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Satu amal kebaikan, satu jenis amal soleh, amal ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya
bi'alfi dhifin, menjadi 1000 kali lipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa habijakumullah. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang beriman yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu melawan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Mereka menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib. Mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin meningkatkan kualitas keimanannya, ketakwaannya, prestasi ibadahnya kepada Allah di bulan suci Ramadan. Hidupnya di bulan suci Ramadan tidak disia-siakan, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang telah dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beribadah di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui rahasia-rahasia besar, pahala-pahala besar, kemuliaan-kemuliaan besar, pahala-pahala agung yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, tentu mereka umatku akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Tidak ada bulan yang lainnya kecuali mereka hanya mengharapkan bulan Ramadan saja. Itu kalau mereka tahu pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, kemuliaan-kemuliaan agung yang telah dijanjikan, disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Maka beruntung sekali mereka orang-orang yang beriman yang meningkatkan ibadahnya di bulan suci Ramadan, dan sangat amat merugi, sangat amat menyesal, sangat amat celaka orang-orang yang beriman yang hidup di bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka memperturutkan hawa nafsunya sehingga mereka tidak menjalankan kewajiban puasa. Mereka makan, minum, merokok di siang hari di bulan Ramadan tanpa sedikit pun punya rasa malu. Mereka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Mereka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka orang-orang yang seperti ini orang-orang yang akan celaka, merugi, menyesal nanti di alam akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahwa suatu ketika pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, seraya beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu setelah beliau selesai menyampaikan khutbah, salah seorang sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, "Ma hikmatuhu ya Rasulullah? Sa'atta wa amanta salasa marrat." Apa hikmahnya ya Rasulullah? Engkau naik ke atas mimbar dan engkau mengucapkan amin 3 kali. Ketika engkau naik mimbar ke-1, engkau ucapkan amin. Ketika engkau naik mimbar kedua, engkau pun mengucapkan amin. Demikian pula ketika engkau naik mimbar ketiga, engkau pun mengucapkan amin. Apa hikmahnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yukbar dakhalan nar faqultu amin. Wa man adraka abawahi aw ahadahuma walam yambirhuma famata dakhalan nar faqultu amin. Wa man dzukira inda husnuka wa lam yusalli alaika dakhalan nar faqultu amin." Artinya, beliau bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril di saat aku akan naik mimbar. Malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan," artinya orang tersebut oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih umur, bisa hidup di bulan suci Ramadan, akan tetapi ia tidak menjalankan kewajiban puasa, dia malah memperturutkan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya, diperbudak oleh hawa nafsunya, maka niscaya ia akan masuk neraka, akan dibakar di dalam kobaran api neraka. 1 hari kewajiban puasa Ramadan yang secara sengaja kita tinggalkan, maka itu kita akan dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala selama 500 tahun lamanya.
dan satu hari di neraka akan terasa seperti 1000 tahun kita hidup di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang aku mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, barang siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, malah justru ia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya, membuat orang tuanya hatinya sakit dan menangis berurai air mata, lalu ia mati, maka niscaya ia pasti akan masuk neraka. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Lalu aku katakan, kata beliau, amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, man dzukira inda husmuka wa lam yusalli alaika dakhalan nar, faqultu amin. Barang siapa yang disebut di dekatnya namamu, kata malaikat Jibril, nama engkau disebut di dekatnya, akan tetapi ia tidak bersolawat kepada engkau, maka ia akan masuk neraka. Lalu aku pun mengucapkan amin. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang ketika mendengar nama Rasul disebut tapi dia tidak bersolawat kepada Rasul akan masuk neraka? Karena manusia yang paling amat sangat terpelit sealam dunia, melebihi kepelitan Qarun, adalah manusia yang ketika mendengar nama Rasul disebut dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah menegaskan, la yadkhulul jannata bakhilun, sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang bakhil, bin kikir, bin medit, bin pelit, bin buntut kasiran. Walau kana abidan, sekalipun ia ahli ibadah, sekalipun ia orang alim, tapi kalau hidupnya pelit, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, ia diharamkan masuk surga. Dan di atas pintu surga terdapat tulisan anti haramun ala bakhil. Kata Allah, hei surga, engkau haram dimasuki oleh orang-orang yang pelit atau bakhil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diperintahkan puasa oleh Allah selama 1 bulan penuh, menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib. Ini adalah pendidikan luar biasa yang Allah berikan kepada kita, supaya kita pun dapat merasakan betapa alangkah tidak enaknya hidup lapar, betapa alangkah tidak enaknya hidup kerongkongan kering, kerontang dan sebagainya, betapa alangkah tidak enaknya hidup melarat dan miskin. Maka oleh karenanya, dengan hikmah puasa Ramadan yang kita jalankan, agar daya tumbuh di dalam hati kita rasa belas kasihan, rasa kasih sayang, dan mau berbagi terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kekurangan. Sehingga setiap orang yang berpuasa wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, di mana disyariatkan zakat fitrah tujuannya, maksudnya adalah untuk menggembirakan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan 8 asnaf yang lainnya yang Allah nas dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 60. Mereka supaya ikut juga bergembira di hari raya fitri ini. Itulah maksud dan tujuan kenapa kita diperintahkan, diwajibkan untuk zakat fitrah, untuk zakat mal, supaya orang-orang fakir miskin pun mereka ikut bergembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita dan saudara kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, diberikan kekuatan zahir batin, dan diberikan pertolongan serta kemampuan untuk dapat meningkatkan keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dan keluarga kita oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, bahagia, selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala